Ayah wanita itu baru saja meninggal. Ibu tiri datang bersama putri haramnya untuk merebut harta wanita itu. Siapa sangka wanita itu sangat sulit dihadapi. Ah, Lin Youling, kamu gila. Dengarkan baik-baik. Selama aku Lin Youling masih ada di keluarga Lin, aku akan selamanya menjadi nyonya besar yang sah di keluarga Lin. Dan kamu hanya bisa menepi. Perilaku wanita yang penuh wibawa berhasil membuat ibu tiri dan putrinya terkejut. Mereka sebelumnya juga sudah berinteraksi dengan wanita itu. Dalam ingatan mereka, wanita itu memang penakut dan menghindari masalah. Sebelumnya dia selalu terlihat tunduk dan tidak berani di depan mereka. Lalu bagaimana tiba-tiba kepribadiannya berubah drastis dalam semalam? Ternyata wanita itu terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, karena seorang wanita secara tidak sengaja memergoki tunangannya dan anak perempuan haramnya. Mereka, untuk mencegah skandal terungkap, tega mendorong wanita yang sedang hamil 3 bulan itu ke dalam kolam renang. Wanita itu tidak bisa berenang. Dia berjuang mati-matian di air sambil berteriak minta tolong. Tapi tunangan dan anak perempuan haramnya cuek saja. Karena jika wanita itu meninggal, anak perempuan haram itu bisa dengan mudah mewarisi harta wanita tersebut. Wanita itu tenggelam dan meninggal dunia. Anak yang ada di dalam perutnya juga keguguran. Tunangan dan anak haramnya mengklaim bahwa wanita itu meninggal karena kecelakaan. Mereka pikir rencana mereka sempurna. Mereka merayakan kegembiraan karena segera mendapatkan harta besar dari keluarga wanita itu. Tapi mereka tidak menyadari. Seorang wanita berbaju merah berdiri di tengah hujan deras, memperhatikan mereka. Saya pasti akan membuat kalian membayar. Ibu tiri berpura-pura sedih di pesta ulang tahun anak haram, dan mengumumkan kabar kematian wanita tersebut secara tak terduga. Kemudian dengan cepat mengumumkan bahwa anak haram tersebut akan mewarisi harta keluarga tetangga. Tepat pada saat itu, wanita yang berdandan rapi muncul dengan gemilang. Tunggu. Tunggu sebentar. Xiao 8. Karena wasiat menunjuk saya, maka banyak hal di TKP menjadi tanggung jawab saya. Mimiang, secara tampilan polos dan menggemaskan, tetapi sebenarnya adalah wanita matre, senjata pamungkas kelas A. Shen Lihua, secara tampilan anggun dan berwibawa, tetapi sebenarnya lebih licik dari yang terlihat. Liu Niang, kamu kenapa ada di sini? Tidak mungkin. Suamiku, mendengar suaramu. Jangan-jangan kau tidak ingin aku bangun? Atau kau takut aku bangun? HMPH, mustahil. Sayang, kau bisa kembali dengan selamat. Aku masih belum sempat senang. Adik, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku memberikanmu hadiah ulang tahun. Coba lihat, apakah kau suka? Niu-niu, kamu. Berani sekali kamu memanggilku perempuan nakal. Adikmu, apa yang kau katakan? Ini jelas-jelas jujur. Bagaimana bisa disebut perempuan nakal? Sungguh bagus artinya berterus terang dan terus terang. Jangan-jangan kamu salah baca seperti orang-orang buta huruf itu? Aku tentu saja tahu. Kepadatan. Kalau begitu, adikku, terima saja. Cepat terima. Anak baik, kamu sudah keluar rumah sakit. Kenapa tidak memberitahu ibu? Mama akan menjemputmu. Hal kecil seperti ini tidak perlu merepotkan orang lain. Tapi setelah aku bangun, rasanya banyak hal yang kulupakan. Suami, kalian masih ingat? Bagaimana aku bisa jatuh ke air? Apakah karena tidak sengaja terpeleset? Atau ada yang mendorongku? Yuniang, kau bisa pulang dengan selamat, itu sudah berkat Tuhan. Hari ini benar-benar hari keberuntungan bagi grup Lin. Kita bicarakan yang lain di rumah, ya? Yang datang hari ini semua adalah tokoh-tokoh penting dan berpengaruh. Apapun yang kau rencanakan, simpan baik-baik dalam hatimu. Kau dengar?
Lei, tadi aku hanya bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Bagaimana bisa begitu? Tapi kakak benar-benar memiliki nasib yang keras ya. Bahkan hampir tenggelam pun tidak mati. Mungkin langit berpikir bahwa orang yang harus mati pasti ada alasannya. Benar kan, adik? Selamat ulang tahun. Ah, Lin Youning, kamu sedang apa? Maaf, saya baru keluar dari rumah sakit. Kepalaku masih sedikit pusing. Tidak menyangka menjadi seperti ini. Maaf ya. Anak haram itu pergi ke toilet untuk merapikan pakaiannya. Tanpa disadarinya, wanita itu sudah menyiapkan kejutan besar untuk anak haram itu di toilet. Sebuah kejutan besar. Anak haram itu membuka kotak hadiah. Di dalamnya adalah gaun yang dipakai wanita saat didorong ke kolam renang. Gadis luar nikah itu terbayang wajah wanita sebelum dia meninggal. Sekejap dia ketakutan, bulu kuduknya berdiri. Dan wanita itu kebetulan muncul di belakangnya saat itu. Adik, jika kamu suka pada Lujian, aku bisa memberimu. Hanya seorang pria. Tak perlu sampai mencuri darimu. Kamu tidak amnesia. Anak haram yang tidak berpura-pura amnesia saat bertemu wanita, lalu memutuskan untuk merusak segalanya. Dengan wajah penuh kepuasan, dia menyatakan ingin merebut segalanya dari wanita itu. Pria dan harta, semuanya dia inginkan. Bahkan jika dia mengakui sengaja mendorong wanita itu ke kolam renang, wanita itu juga tidak berani berbuat apa-apa padanya. Wanita itu malas berdebat dengannya. Dia mengangkat tangannya dan memberinya sebuah tamparan keras. Anak haram tidak bisa mengalahkan wanita. Lagi pula, dia ingin mengambil keuntungan dengan kata-kata, mengejek tubuh wanita yang tidak sebaik dirinya. Karena itu, dia berpikir bisa merebut tunangan wanita itu hanya dengan mengisyaratkan. Namun dia tidak tahu, semua kata-kata yang dia ucapkan telah disiarkan langsung oleh wanita itu kepada para tamu yang hadir. Wanita itu sengaja memprovokasi anak haramnya, agar anak haram itu mengungkapkan lebih banyak skandal. Anak haram yang ber-IQ negatif, ternyata terjebak dalam perangkap wanita itu. Jangan kira kamu bisa mewarisi semuanya hanya karena kamu kembali hidup. Aku akan jujur padamu. Bukan hanya pria milikmu, tapi segala sesuatu yang kamu miliki, akan aku ambil darimu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Semua orang sudah melihatnya, kan? Maksud kamu apa? Mana remotenya? Tidak ada remote. Kamu cabut kamera itu. Cepat. Jangan rekam lagi. Jangan rekam lagi. Citranya yang selama ini susah payah dibangun sebagai gadis baik-baik di depan semua orang, seketika runtuh saat ini. Anak haram itu akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia marah besar dan ingin menyerang wanita itu. Hasilnya sudah bisa ditebak. Liu Youning ngapain? Kasian, benar-benar pelacur dan pasangannya hidup bahagia selamanya. Tampaknya dewa jodoh paling suka mendengar pemilahan sampah. Semua orang, mengingat apa yang kalian lihat sekarang. Saya secara resmi mengumumkan, mulai saat ini, saya dan Lujian membatalkan pertunangan kami. Coba lihat dirimu sendiri. Kalau bukan karena kamu membawa nama besar keluarga Lin, saya bahkan lebih memilih tetap lajang daripada menikahi orang sialan seperti kamu. Hari ini saya katakan padamu, saya dan Menggo adalah cinta sejati. Hari ini bukan kamu yang akan membatalkan pertunangan kita, tapi aku yang akan menceraikanmu. Mau mati ya? Ah! Kamu perempuan jahat, berani memukul anakku. Lihat saja, aku akan robek mulutmu, perempuan tua. Saya benar-benar tidak tahu ledakan dari fandom mana yang membuatmu, si orang tua ini, muncul. Jangan kira saya tidak tahu. Kamu pakai uang keluarga terkenal kami untuk memelihara para mahasiswa laki-laki itu. Ternyata memang ada benarnya. Seperti ibu, seperti anak, keluarga itu memang semuanya berperilaku buruk. Jangan suka menuduh dan memfitnah di sini, menyebarkan kebohongan. Saya kasih tahu kamu. Karena sekarang aku kembali, perusahaan akan segera menyelesaikan serah terima. Kau mimpi. Kau yang tidak mengerti apapun, apa hakmu masuk ke perusahaan ini? Karena aku adalah Lin Youning, satu-satunya pewaris Lin Group. Baiklah. Aku memberimu satu kesempatan. Keluarga Zhao di Beijing beberapa hari lagi akan memiliki koperasi pesanan senilai puluhan miliar di Qincheng. Jika kau berhasil mendapatkan pesanan itu, maka saya akan mempertimbangkan untuk menyerahkan perusahaan ini kepadamu. HMPH. Kamu juga seorang putri keluarga terhormat. Tentu saja kamu juga memiliki kualifikasi untuk membuktikan itu. Mengenai siapa yang akhirnya berhasil memenangkan pesanan ini.
Itu belum tentu. Baiklah, mari kita lihat saja nanti. Penyedia jeruk nipis yang kami pilih kali ini adalah Nona Lin Manbo dari grup Linjia. Tuan Muda Zhao memang bermata jeli, dan juga Nona Ren Youning. Kau bilang apa? Karena Lin Youning tidak mau menyerah. Jangan bilang kita bertindak semena-mena. Lagi pula, kita pernah menjadi suami istri. Jangan bilang aku tidak berperasaan. Aku bisa memberimu kesempatan. Bagaimana kalau bermain beberapa pertandingan? Best of 3. Asalkan kamu menang. Pesanan akan diberikan kepadamu. Temui kakak. Tapi apa yang akan kita pertandingkan? Itu aku yang tentukan. Baik, aku setuju. Tapi itu tidak perlu. 3 set, 2 kemenangan. Asalkan kalian berdua bisa menang 1 set, aku anggap kalian menang. Katakan, mau main apa? Buku pelajaran tipe ganda A. Maaf, aku lebih tua sedikit, lanjutkan. Baiklah. Ya ampun, sudah 3 kartu A. Setidaknya ini sudah 1 set 3 kartu. Keberuntunganmu memang luar biasa. Hasilnya sudah jelas. Nona Lin pasti kalah. Tidak mungkin ada kesempatan untuk balik menang. 1 kartu A lagi. Keberuntungan baik tidak hanya kamu yang dapat. Melihat peti mati tapi tidak meneteskan air mata. Pas banget. Aduh, maaf ya. Fang Pinggo mengantarkan sampai ke sini. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berjalan dengan lancar seperti ini? Memang agak tidak enak. Tapi tetap terima kasih sudah mengantarkannya ke Fang Pinggo. Kalau tidak, bagaimana mungkin Black Spade Go bisa sampai ke sini? Bergantung pada kartu saya yang paling kuat. Saya sudah punya 4A. Setidaknya itu 4 of a kind. Kartu tersembunyi Liuning adalah 3 keriting. Paling banter dia hanya ingin menang. Aku tak menyangka pertandingan pertama sudah seketat ini. Sungguh luar biasa. Kalau begitu, karena sekarang belum ada pemenangnya. Lebih baik kita buka kartu saja. Saya tidak keberatan. Tunggu, kenapa jadi takut? Karena kita sudah bertaruh. Tanpa taruhan, bagaimana bisa? Apa maksud lu, Show? Selain pesanan 100 miliar dari Tuan Zhao, bagaimana kalau kita tambah sedikit tantangan? Katakanlah, kamu bertaruh apa? Jika kamu kalah, kamu harus berlutut di depan semua orang dan meniru suara anjing 3 kali. Biar semua orang senang. Saya belum pernah melihat anjing yang mengenakan gaun malam. Bagaimana suaranya ya? Apa? Takut? Tadi kamu bukan sok jagoan banget. Gak punya nyali segini aja. Kau ikut acara pameran investasi apa? Malu sekali. Baiklah, aku ikut kamu. Tapi kalau kalian kalah, kau harus berlutut di depan semua orang dan berteriak 3 kali. Aku kecil. Tenang saja, dia tidak akan menang. Oke, setuju. Kartu terakhirku adalah as bintang merah. Sekarang saya memiliki 4 kartu A. Apa yang akan kamu lakukan untuk menenangkan saya? Ini adalah kartu Raja Monyet terhormat. Saya benar-benar tidak menyangka di jalan ada 4 kartu A. Ini adalah kartu terbesar selain kota Donghua. Kartu ini. Tampaknya pertandingan Tuan Zhao hari ini akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Kapan Anda ada waktu? Mari kita tanda tangani kontrak pesanan ini. Tunggu, aku belum menunjukkan kartu asku. Kalian berdua sudah begitu yakin aku akan kalah? Tunjukkan kartumu. Aku ingin melihat bagaimana caramu mengalahkanku. Hari ini keberuntunganmu memang sangat baik, tapi sepertinya keberuntunganku sedikit lebih baik. Probabilitas ini, benar, situasi seperti ini hampir tidak mungkin terjadi. Ditambah dengan kartu saya yang tersembunyi A. Saya sudah punya 4 kartu A. Setidaknya itu adalah full house terhormat. Kartu tersembunyi tahun ini adalah Spade 3. Paling-paling cuma dianggap penipu. Mimpi kalau mau mengalahkan saya. Tak disangka pertandingan pertama sudah begitu sengit. Benar-benar luar biasa, karena sekarang belum ada pemenang. Lebih baik langsung tunjukkan kartu kita. Saya tidak masalah. Tunggu. Tunggu. Kenapa jadi ragu? Kita sudah berada di meja judi. Tanpa taruhan. Bagaimana bisa? Apa maksudnya, Jelu Show? Selain pesanan miliaran Tuan Zhao, bagaimana kalau kita tambahkan sedikit tantangan?
Kalau aku tidak salah, taruhanmu yang lalu belum kamu tepati, kan? Kali ini aku pasti akan menepatinya. Jangan, bolehkah? Baiklah, aku setuju. Semua yang ada di sini, dengarkan baik-baik. Katakan, bertaruh apa? Jika kamu kalah, bersujud di depan semua orang dan tirukan 3 suara anjing. Biar semua orang senang. Saya belum pernah lihat anjing pakai gaun malam. Bagaimana suaranya ya? Apa? Takut? Tadi kamu bukan cukup sombong? Sekarang malah tak punya nyali sedikit pun? Kamu datang ke acara promosi apa? Tidak malu sedikit pun? Dia itu seperti lalat yang dipotong kepalanya. Tidak tahu diri. Jika kamu takut, anggap saja aku tidak pernah mengatakan itu. Baik, saya ikut kamu. Tapi kalau kalian kalah, kamu harus berlutut di depan semua orang dan teriak 3 kali. Saya adalah selingkuhan. Tenang, dia nggak bakal menang dalam ronde ini. Baiklah, saya setuju. Kartu saya adalah Red Star A. Sekarang saya punya 4A. Bagaimana kau bisa mengalahkan aku? Itu adalah mantago tertinggi. Aku tak menyangka di perjalanan ternyata ada 4 kartu as. Ya, ini adalah kartu terbesar selain kartu kemenangan Zhu Huasheng. Aku tak menyangka 4 kartu as ada padamu. Bagaimana? Sekarang menyesal? Sudah terlambat, Tuan Muda Zhao. Sepertinya pertandingan hari ini akan berakhir lebih cepat. Kapan Bapak punya waktu? Kita tanda tangani kontrak Yunnan Fenlong ini. Tunggu dulu. Aku bahkan belum menunjukkan kartu terbesarku. Kalian berdua begitu yakin mengatakannya padaku. Bermulut keras, ya? Kalau begitu, akan kubuat kau kalah. Kau lakukan itu. Aku ingin melihat bagaimana kau mengalahkanku. Keberuntunganmu hari ini memang sangat baik. Tapi sepertinya keberuntungan saya lebih baik. Nine Sekok. Nona Lin, ternyata Nine Sekok. Royal Flush. Apa-apaan ini? Jelas-jelas aku baru saja. Curang. Kartu dasarnya jelas-jelas Trisekok. Bagaimana bisa Nine Sekok? Bagaimana kau tahu kartu tersembunyi saya? Jangan-jangan kalian benar-benar mengira kalian bisa beraksi tanpa ketahuan? Dulu aku adalah peringkat top 3 konsultan perusahaan hubungan gelap. Dulu demi menangani klien penjudi, aku sering bergaul di meja judi. Kalian masih jauh dariku dengan tipu daya murahan seperti itu. Ya, Tuan Lu, bagaimana kau tahu kartu tersembunyi Nona Lin? Jangan-jangan kalian curang? Kalian curang? Tidak mungkin. Saya cuma menebak. Oh, kamu bisa menebak seperti itu. Kenapa nggak nebak itu? Kamu bisa ngomong ya? Ronde ini tidak dihitung. Berani nggak main 1 ronde lagi? Kamu bilang tidak berarti tidak. Begitu banyak pasang mata yang melihat. Iya, kalah ya kalah. Masih pura-pura menang? Kalau ini adalah pertandingan, haruslah adil dan jujur. Saya tidak ingin mitra saya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Baiklah, kami mengakui kekalahan kali ini. Tapi di babak berikutnya, kamu akan menyesal. Orang ini latar belakangnya siapa ya? Kamu bahkan gak kenal dia. Juara wanita biliar seprovinsi. Bisa masuk 10 besar di seluruh negara. Sejago itu, berarti Liu Ning pasti kalah. Kalau begitu, kalau dia bisa menang di ronde ini, aku akan makan meja biliar ini. Tapi mencari orang lain untuk bertanding, ini terlalu tidak adil. Sebelumnya kita kan tidak bilang tidak boleh mencari bantuan luar. Kamu juga bisa mencari kok. Saya tidak masalah. Nona Lin, apakah Anda memanggil bantuan luar? Dia bisa menemukan siapa sih? Memalukan diri sendiri saja. Saya sendiri bisa. Silakan dorong bola untuk menentukan siapa yang memulai. Su Xiaoting memulai permainan. Kenapa berhenti? Rupanya, jalur teknis awalnya tidak dirancang dengan baik. Ini adalah monster 4 elemen, yaitu monster 4 arah. Keempat arah bola putih sepenuhnya terhalang oleh bola Su Xiaoqiang.
kecuali dia memukul bola induk kembali. Tapi kalau begitu, setidaknya bola harus memantul di sisi 1, 2, 3, 4, baru bisa mengenai bola sasaran. Bagaimana bisa memantul 3 kali? Ini terlalu sulit, tidak mungkin sama sekali. Tidak hanya itu. Su Xiaoting terlihat sedang bertahan. Sebenarnya dia sedang memainkan langkah selanjutnya yang bagus. Niu begitu dia melakukan kesalahan. Jalur gol yang sebelumnya salah akan terbuka. 2 keuntungan sekaligus. Nona Lin, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sudah waktunya kamu mengembalikan bola. Apakah ini bisa berhasil? Kalau tidak, cepat pergi saja. Orang ini kadang-kadang memang tidak tahu diri. Seandainya aku jadi kamu, lebih baik menyerah saja. Kalau tidak, nanti malah sama sekali tidak bisa memukul bola. Nanti malu besar. Kau sudah mengembalikannya. Kau banyak bicara. Kau keras kepala sekali. Aku ingin melihat sampai kapan kau sombong. Bola ini tak tertahankan. Menyerahlah saja. Kalah dari juara Shen, itu wajar. Tidak memalukan. Tak tertahankan. Bola bagus, dibuat frustrasi oleh Shen Qiu. Ular berbisa terus menyerang. Aku ingin melihat seberapa hebat kau sebenarnya. Maka kau harus memperhatikan dengan baik. Hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Maaf ya. Aku terlalu asyik menonton. Aku tidak memperhatikan. Aku pergi, ini terlalu pemalu. Sungguh tidak tahu malu. Ya, meminta bantuan dari luar sudah cukup. Masih main kotor ya? Tidak apa-apa kan? Bisa lanjutkan? Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa bertarung, minta menyerah saja. Iya, mending menyerah lebih cepat. Saya masih menunggu kamu menirukan anjing menggonggong. Daripada buang-buang waktu, mending pikirkan nanti kamu yang berlutut di sana. Hahaha. Saya kira kamu memiliki kemampuan yang luar biasa. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang di pertandingan yang bahkan tidak bisa menjangkau bola. Liu Niang, kamu pasti kalah dalam pertandingan ini. Ah, bagaimana bisa mengatakan seperti itu? Kita harus menunjukkan sedikit sopan santun, kan? Berikan dia 1 bola. Berikan 1 bola padamu. Zimo bahkan tidak bisa mengangkat tongkatnya lagi. Liu Ning, lihatlah dirimu sekarang. Apa bedanya dengan orang tak berguna? Bagaimana kalau begini? Sekarang kau berlutut dan sujudlah kepadaku sekali. Cukup 1 kaki. 1 tangan sudah cukup. Tanganmu tidak lincah, tapi mulutmu masih lancar. Saya ingin melihat bagaimana kamu melakukannya. Bermain trik baru dengan saya. Kalian masih terlalu hijau. Apa dia akan bermain dengan tangan kiri? Ini stik tangan kiri. Stik tangan kiri. Meskipun stik tangan kiri sulit untuk dikendalikan dalam hal kekuatan dan akurasi bagi orang biasa. Tapi saya dengar ada beberapa liga snooker. Tangan kiri bisa mengontrol tenaga dengan sangat presisi. Latihan tangan kiri sama seperti tangan kanan. Kamu ini cacat. Ternyata malah menggunakan tangan kiri yang lebih buruk daripada tangan kananmu yang cacat. Bisa memukul bola bagus apa? Saya rasa kamu cuma berpura-pura. Kalau begitu, kamu pasti kecewa. Ternyata benar, bola kiri. Kamu sebenarnya bisa atau tidak sih? Jangan-jangan sudah terpojok, ya? Bahaya, kakak. Tangan kanannya tidak hanya tidak memukul bola, tapi juga tidak memukul stick. Dengan tangan kiri, dia bahkan tidak bisa memukul bola. Lihat dia sangat hati-hati. Jika dia sampai tidak bisa memukul bola dan stick, apakah itu harus direkam dan diunggah ke internet? Biar semuanya senang-senang ya hahaha. Tidak bisa mengenai bola, ya? Lihat saja gayanya. Apakah dia benar-benar bisa pakai stick tangan kiri? Buka matamu dan lihat dengan jelas. Apakah dia benar-benar bisa pakai stick tangan kiri?
Bola bagus. Tidak menyangka bahkan juara provinsi kalah darinya. Ini tidak mungkin. Liongning itu hanya seorang sampah yang bahkan belum pernah memegang stik biliar. Bagaimana mungkin dia bisa bermain dengan tangan kiri? Stiknya bermasalah. Stiknya curang. Tuan Zhao, kami meminta untuk memeriksa stiknya. Tak disangka demi keuntungan. Dengan kamu, tak ada cara licik yang tak bisa digunakan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu kira semua orang sama seperti kalian. Menjijikan. Kalau begitu, biarkan kami memeriksa stik golfmu. Sekarang tidak berani, kan? Jadi merasa bersalah. Ya, Nona Lin, apakah Anda bersedia membiarkan kami melihat stik golf Anda? Hanya omong kosong. Bagaimana? Stik golfnya bermasalah, kan? Tongkatnya tidak bermasalah. Tidak mungkin. Karena tongkatnya tidak bermasalah, saya nyatakan pertandingan ini dimenangkan oleh Nona Lin Yoling. Beritahu mereka untuk mencari orang-orang di belakang dan bersiap untuk lari. Lin Younian ya, sebelumnya aku memang meremehkanmu. Tidak menyangka kau bisa memenangkan dua pertandingan hanya bermodalkan keberuntungan. Kau masih punya sedikit kemampuan. Tapi kali ini kau tidak akan memiliki kewaspadaan sebaik itu. Omong kosong. Apapun jurusmu, keluarkan saja. Si berbaju putih ini memang suka berpura-pura, ya? Baiklah. Dia adalah juara tinju wanita dari Xiamen, Zhang Jingnan. Kudengar dia pernah mengalahkan banyak petinju dari berbagai kelas. Satu-satunya juara tinju wanita yang selalu menang. Pelacur busuk. Kali ini kita lihat, apakah keberuntunganmu lebih baik atau pukulan juara tinju lebih kuat? Kakak, aku tunggu untuk mengurus jenazahnya. Satu pukulan Zhang Jingnan memiliki kekuatan 500 jin. Apakah Liu Ning punya peluang menang? Hahaha. Dengan lengan dan kakinya yang kurus itu, dia ingin mengalahkan juara tinju? Sungguh mimpi. Lucio, demi sebuah pesanan, perlukah aku bermain sedini ini? Tidak masalah. Selama dia mau mengakui kekalahannya sekarang, berlutut lagi dan berikan aku 3 sujud dengan suara keras. Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Maaf sekali. Serangan tangan dan kaki selesai, tingkat keberhasilan 2. Adikku, tunggu, aku akan membantumu merebut kembali semuanya. Mau pura-pura jadi orang hebat, ya? Kali ini, kamu akan mati dan tidak tahu bagaimana caranya. Pertandingan ini dibagi menjadi 3 ronde. Kedua petarung dapat menggunakan teknik serangan yang mereka kuasai. Yang pertama kali jatuh dan tidak bangun lagi dianggap kalah. Tunggu dulu. Tinju dan tendangan itu berbahaya. Nanti kalau sudah bertarung, pasti kedua petarung akan mengalami luka. Aku takut beberapa orang nanti akan babak belur dan berdarah-darah. Jangan seperti anjing nakal yang terus mengikutiku, tidak mau lepas. Itu tidak baik. Apa maksudmu? Nasib hidup dan mati, kemenangan atau kekalahan ada di tanganmu. Hidup atau mati tergantung takdir. Berani menandatangani? Sekali diputuskan, jelas siapa yang lebih unggul. Dan juga, siapa yang hidup atau mati. Surat pernyataan hidup mati ini. Artinya memang hidup atau mati. Terlihatnya Tuan Muda Lu benar-benar bertekad untuk membunuh Lin Yoning. Kalian berani menandatanganinya? Apa yang tidak berani kulakukan? Baiklah. Ku tunggu kata-kata itu darimu. Apa yang kau lakukan? Beraninya kau bertarung secara langsung? Belum makan saja sudah tidak bisa meninggalkan rumah. Masih mau berkelahi? Pukuli dia dengan keras. Kalau mati, tanggung jawabku. Cari titik lemahnya. Kuncian tenggorokan, suara rendah. Tepat di tengah tulang rusuk kiri dan kanan.
Zhang Jingnan, cepat bangun. Biarkan aku. Ayo. Sayang. Apa maksudnya 2 lawan 1 menang? Tadi itu sudah kamu menang. Ini adalah juara emas kejuaraan dunia UFC. Juara tunggal tanpa batas, Daniel. Dia adalah Daniel. Benar-benar jauh lebih mengagumkan dilihat langsung. Dia sangat hebat. Omong kosong, aku sudah tahu tentang mixed martial arts sebelumnya. Daniel ini bisa dibilang petarung terhebat di wilayah barat. Tidak ada bandingannya. Pada debutnya di UFC Mixed Martial Arts, dia langsung mengko juara bertahan. Lagi pula, kau tahu berapa lama dia melakukannya? 9,5 detik. Dia hanya butuh 9,5 detik untuk mengalahkan juara bertahan Li Biliao. Dan dia memiliki perbedaan ukuran tubuh yang sangat besar dengan Lin Yuning. Jelas tidak selevel. Nona Lin kali ini kemungkinan besar akan mengalami nasib buruk. Dan Yu, beri aku serangan yang keras. Tidak perlu menahan diri. Jalan ini. Apa yang terjadi dengan Yo Wei? Sepertinya orang asing ini bukan tandingannya Lin Yuning. Kamu lihat, ternyata benar-benar dipukul. Situasinya tidak stabil. Apa yang terjadi dengan Daniel hari ini? Sayang, jangan khawatir. Dia sedang mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan. MMA, Mixed Martial Arts. Manfaatkan gerakan palsu. Perhatikan pencarian waktu yang tepat. 1 serangan, selesai. Gerakan palsu. Ayo. Kesempatan bagus. Bagus, mainnya hebat. Kamu pengecut. Lagi. Dan Yu, siksa dia perlahan-lahan untukku. Aku ingin melihat seberapa keras tulang pelacur ini. Setiap kali dia meninju, dia akan mundur dan menjaga jarak. Urutannya ternyata seperti ini. Gaya bertarung Bro menguasai jarak dengan lawan. Begitu terkena serangan, tinjunya kehilangan momentum. Kekuatanmu akan berkurang drastis. Bangsat. Sepertinya aku hanya bisa mengingat senjata mautmu ini. Bajingan, kali ini kamu pasti mati. Bagaimana? Trik kuda depan sudah lewat? Biarkan kamu yang melakukannya. Bagaimana mungkin aku yang begitu berharga ini bertarung hidup mati dengan sampah sepertimu? Lawanmu adalah orang lain. Apapun trik yang kau punya, silakan keluarkan. Lin Yuning, berhenti so galak. Kau masih punya 1 putaran lagi. Siapa yang kalah, siapa yang menang, belum tentu. Tuan Tiansong, akhirnya kau datang juga. Ini gadis menyebalkan ini. Harus merepotkan Tuan Tiansong untuk menangani orang Jepang itu. Master Karate dari Jepang, Tanaka Jiro. Rang 10 dari Yakuza. Pernah bertarung melawan 10 ahli karate sendirian. Selesai dalam 10 menit. Kamu tidak tinggi. Tapi mulutmu besar. Tapi Rose benar-benar tidak tahu bagaimana 2 sampah itu bisa kalah dari babi Cina sepertimu. Apa katamu? Siapa yang kau sebut babi Cina? Berani sekali kau begitu sombong di negara kami. Cari mati kau, bukannya aku menyasar dia. Maksudku semua orang yang ada di sini adalah babi Cina. Kalian semua hanya pantas menjadi pengemis yang menjilati minuman sisa-sisaku. Brengsek. Apa katamu? Cari mati kau. Kalau tidak terima, ayo sini. Hahaha. Pahlawan sakit ini hanya begini saja. Apa yang kau sombongkan, Nona Lin? Pukul dia sampai mati, karena kamu ada di hadapanku. Kamu bukan apa-apa. Pertandingan dihentikan. Tidak lihat? Pertandingan sudah berhenti. Bola sudah keluar. Kamu masih memukul orang?
Setelah diskusi oleh panel hakim, Miss Lin, dalam pertandingan selanjutnya kamu tidak berhak menggunakan pengunduran diri. Apa katamu? Kenapa harus begitu? Kenapa? Ini tidak adil sama sekali. Untuk menjaga keadilan, atlet dari Jepang, Tanaka Jiro, juga akan menyerah untuk menggunakan pengunduran diri. Kamu harus tahu, dalam pertandingan karate, kekuatan kaki sangat besar. Ini sangat merugikan Tuan Tiansong. Ini kan cuma omong kosong. Kamu pengecut pengkhianat. Tangan kanan Kak Liu sudah terluka. Sekarang dia juga tidak boleh menggunakan kaki. Apakah dia hanya boleh menggunakan tangan kiri? Tangan kanan orang Eropa itu tidak terluka. Tentu saja, jika kamu tidak setuju, kamu juga bisa memilih untuk menyerah. Dengan begitu, Tuan Tanaka akan otomatis menang. Nona Lin akan melawannya. Pukul mati dia yang tidak tahu malu. Setuju. Baik, pertandingan dilanjutkan. Sampah seperti itu. Serangan tiba-tiba, tidak ada etika. Berhenti. Jika menggunakan kaki lagi, langsung batal kualifikasi pertandinganmu. Nona Lin, bagus sekali. Hanya dengan tangan kiri, bisa membuat bocah itu tak berdaya. Benar, sungguh membanggakan kita orang biasa. Pertandingan ini harus berakhir. Ye. Nona Lin, terkena racun. Cepat pasang alat penghenti. Pertandingan bahkan tidak terlihat, semua keracunan dan muntah darah. Nona Lin, menyerahlah. Demi sebuah pesanan, sampai kehilangan nyawa, tidak sepadan. Ya, selama masih hidup, pasti ada kesempatan lain. Sekarang pertandingan ini sudah bukan hanya tentang Ding lagi. Kalau hanya tentang Ding, aku masih bisa menahannya. Tapi aku tidak bisa menahan penghinaan terhadap Daxia. Kakak, pergilah mati. Hahaha. Pahlawan itu, setelah membekukan, dia kalah. Lin Youjie, dia kalah. Ahem. Hahaha, bagaimana mungkin? Tuan Chengdu. Pesanan Tuan Zhao sudah menjadi milikku, kan? Nona Lin sungguh patut dihormati. Sekarang juga akan saya atur orang untuk menyiapkan kontraknya. Segera tanda tangan. Tunggu dulu. Kalian berencana kemana? Pesanan sudah saya beri padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kurasa kalian sudah lupa taruhan sebelumnya, ya? Lin Youning, berbuat baiklah, agar kelak kita masih bisa berjumpa. Tapi pertama-tama, kau harus bersikap seperti manusia dulu. Ya, harus mau menerima kekalahan. Banyak orang yang melihat kita di sini. Benar, berlutut dan minta maaf. Berlutut. 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 Banyak sekali orang yang melihat di sini. Kalau tidak kau hina. Maksudmu apa? Apakah kau berlutut pada wanita hina ini? Kabar dari Limen Guan. Pertandingan ini kalian yang menangkan. Taruhannya juga dari keluargamu. Sekarang kalah malah mau ngeles. Sikap seperti ini sulit membuat kami tidak meragukan kredibilitas perusahaanmu, Lin Group. Setelah mengetahui hal ini, aku akan membuat wanita murahan ini membayar 2 kali lipat. Silakan.
Saya adalah pelakor. Apa katamu? Aku tidak mendengar. Niu, jangan berlebihan. Ini semua demi kebaikanmu. Kalau tidak, semua orang akan mengira dia adalah orang yang tidak menepati janji. Kalau begitu aku pelakor. Aku pelakor. Sudahlah, hahaha. Adik, kau mendengarnya? Tapi ini belum cukup. Dia harus mengalami penderitaan yang sama sepertimu agar dianggap sebagai permintaan maaf. Semua ini baru permulaan. Upacara penandatanganan kontrak Nona Lin sudah siap. Liu Ming, jangan mengira memenangkan pertandingan membuatmu hebat. Ingin mengambil alih keluarga Lin dengan ini? Mimpi. Keluarga Lin. Memiliki orang sepertimu di dalamnya. Keluarga Lin, saya benar-benar tidak bisa menerima takdir ini. Tuan Zhao, silakan. Saya umumkan kerjasama pesanan senilai 10 miliar dari King Cheng. Miss Liu Ning dari Komisi Perdagangan. Tunggu sebentar. Dia tidak bisa mewakili keluarga Lin. Ada masalah apa? Orang yang ada di depan kalian ini sama sekali bukan Lin Yuni. Dia bukan Lin Yuni. Apa maksudnya? Nyonya Lin. Kata-kata seperti itu tidak bisa sembarangan diucapkan. Saya sekarang berdiri di hadapan Anda. Anda bilang saya bukan Lin. Apakah ada bukti yang konkret? Atau apakah kalian tidak rela saya menerima tim ini begitu saja? Jadi, kamu menuduhku melakukan hal buruk. Kau memang pandai bicara. Tapi itu justru membuktikan bahwa kau bukanlah dia. Meskipun kalian mirip, tapi kepribadian kalian sangat berbeda. Benar, wanita jalang itu berani sekali berbicara padaku seperti itu. Apalagi sekarang teknologi operasi plastik sangat maju. Menyerupai dirinya bukanlah hal yang sulit. Tapi kupikir kau sebenarnya memiliki niat buruk, ingin mengambil keuntungan dengan wajahnya, seperti pencuri kecil. Baiklah. Kau mengatakan aku adalah pencuri yang melakukan operasi plastik. Benar. Meskipun aku tidak tahu mengapa kau harus menyamar sebagai Lin Li, tapi sekarang kau sudah terlambat untuk menyesal. Dokumen ini sangat familiar. Saudara-saudara, ini adalah dokumen yang dipalsukan, sebagai bahan konfirmasi saat Lin Youling keluar dari rumah sakit. Dan ini adalah tanda tangan di buku harian Youling. Tanda tangan di kedua dokumen ini jelas sangat berbeda. Apakah benar ini peluru palsu? Ternyata begini. Kau tidak hanya berpura-pura menjadi Lin Youning, tapi juga ingin mewakili Lin untuk menandatangani kontrak. Benar-benar niat jahat yang terselubung. Licik sekali. Jadi begitu. Kukira begitu. Lin Youning sebelumnya adalah orang yang payah dalam olahraga. Bagaimana mungkin ia mewarisi semuanya? Ternyata palsu. Hanya berdasarkan tanda tangan, kalian sudah menyimpulkan aku bukan Lin Youyu? Itu terlalu sembrono. Kau benar-benar keras kepala. Buktinya sudah ada di sini. Kau masih berani bicara? Kalau begitu, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi padamu. Benar, Nona Lin. Ini bagaimanapun juga menyangkut penandatanganan kontrak pesanan. Saya harap kalian memahami penjelasan Wei Baishi. Seperti yang diketahui semua orang, sebelumnya saya menjadi pasien vegetatif selama setengah bulan karena tenggelam. Saat itu saya baru saja keluar dari rumah sakit, jadi organ tubuh saya belum sepenuhnya pulih. Itu menyebabkan saya sebelumnya lebih sehat. Kalau begitu, sepertinya ada benarnya juga. Memang ya, lagi pula dia pasien koma, baru pulih. Tulisan yang tidak lancar juga bisa dimengerti. Kau omong kosong. Meskipun kau baru sembuh dari sakit keras. Sekarang berani lagi menandatangani di depan semua orang? Kenapa tidak berani? Sekarang tahu takut ya? Kemana sikap aroganmu tadi? Kau malah menandatanganinya. Nona Lin, lihatlah aku menandatanganinya. Ah, bagaimana menurutmu tanda tangan ini? Terbongkar, kan? Menyerobot nama, berpura-pura menandatangani kontrak,
dan menipu uang. Tuduhan-tuduhan ini cukup untuk membuatmu mendekam di penjara sampai mati. Tuan Zhao, sepertinya untuk pesanan kali ini aku harus menandatanganinya bersamamu. Saya rasa itu belum tentu. Apa maksudmu dengan itu? Ini bagaimana bisa terjadi? Ada apa, Bu? Kenapa catatan ini bisa persis sama? Saya lupa, saya pernah menggunakan catatan wanita yang diterjemahkan dalam seminggu. Kalian bisa membedakan dengan catatan wanita? Ini tidak mungkin. Pasti dia yang memalsukannya. Orang yang mengeluarkan catatan sebelumnya adalah untuk membuatku membuktikan sendiri bahwa wajah ini adalah milikmu. Sekarang hasil perbandingannya membuktikan. Dan membuktikan lagi. Oh, aku mengerti. Kau berani meniru Liu Uming. Ini membuktikan kau sudah menyelidikinya sebelumnya. Hanya meniru catatannya saja. Sangat mudah. Berikan aku beberapa hari. Aku juga bisa menulis tanda tangan yang persis sama. Apa yang dikatakan Langge memang benar. Apakah catatan itu bisa? Tapi aku tahu ada satu hal yang pasti tidak bisa kamu lakukan. Ada yang tidak diketahui banyak orang. Yuling, setan, sejak kecil memang punya alergi. Jika itu alergen biasa, itu masih bisa. Tapi alergen ghost sangat sensitif. Tubuhnya masih khusus. Alergi. Sebenarnya apa itu? Ini adalah maltosa. Oh, aku ingat. Lin Youning sejak kecil alergi terhadap malt. Jadi dia hanya bisa makan nasi sejak kecil. Alergi terhadap malt, dan memiliki kondisi tubuh seperti ini. Ini juga pertama kalinya aku mengatakannya. Alergen ini sangat istimewa. Setelah kukatakan, tidak ada satupun anggota keluarga Lin yang mengetahuinya. Saya yakin kamu sama sekali tidak menyangka dia memiliki tubuh seperti ini sebelum berpura-pura menjadi dia. Kau benar-benar bajingan. Tadi bukannya kamu tidak mengakui diri kamu adalah penipu? Kalau begitu makanlah. Aku ingin lihat apa yang akan kamu lakukan. Ibu tiri, masih ingat saya alergi apa? Memang agak. Tapi karena kalian tahu saya alergi malt, maka kamu seharusnya tahu bahwa setelah saya alergi, itu bisa berbahaya bagi nyawa saya. Sekarang kamu memaksa saya untuk memakan malt ini. Apakah tujuannya agar saya mati karena alergi? Atau kamu ingin membunuh saya saat saya sekarat? Bahan-bahan di dalamnya paling-paling hanya akan membuatmu mencoba sekali. Tidak akan ada yang memaksamu untuk makan. Tapi itu sudah cukup. Karena pertanian yang sepi ini meniru sesuatu yang tak dikenal. Tentu saja, kamu juga bisa memilih untuk tidak makan. Asalkan kamu mengakui bahwa kamu orang yang menyamar. Aku bisa memaafkanmu. Sepertinya kamu masih tidak berani makan, kan? Tentu saja. Pati ketan itu memang tidak bisa dipalsukan. Kamu. Keparat ini. Ketika dia benar-benar liinging. Tidak mungkin besar. Keluarga tidak melihat dia memiliki alergi. Saya mengelola grup Lin yang begitu besar. Selalu percaya. Itu palsu. Selamanya. Sekarang apalagi yang bisa kamu katakan? Bahkan tidak mau melihat diri sendiri. Hanya dengan kemampuanmu, kau berani menyamar sebagai Lin Youling, bawa penipu ini keluar. Nona Yun, apa kau? Tunggu dulu. Ada apa? Masih mau berkelit? Bagaimana kau tahu? Benar-benar mulut keras. Apakah kamu alergi? Kita tidak bisa melihatnya, kan? Seakan kita semua buta. Maaf. Kau benar-benar tidak melihatnya. Memang benar aku alergi terhadap barley. Tapi aku sudah bertanya berkali-kali. Coba lagi sekali. Itu alergi. Ini benar-benar alergi. Dilihat seperti ini memang benar-benar alergi. Benar-benar tak percaya. Apakah ini yang kau pasang diam-diam? Aku dan adikku kembar identik. Bahkan golongan darah pun sama. Apalagi alergi dan jenis alerginya. Kau masih ragu kalau ini bukan penyebabnya? Maafkan saya, Tuan Zhao membuat Anda tertawa. Sekarang, bisakah kita melanjutkan penandatanganan kontrak? Silakan, Nyonya. Laporan sudah sampai. Saya akui tadi memang.
memang berhasil menyesatkan kita semua. Tapi sayang sekali, beberapa hal bisa direbut. Tapi ada beberapa hal. Seperti laporan perbandingan darah DNA ini. Ini adalah bukti yang paling dapat diandalkan dan paling kuat. Mungkin kamu lupa. Waktu Lin Yunian dirawat di rumah sakit. Rumah sakit menyimpan darahnya. Dan laporan ini saya buat dengan darahmu sebagai perbandingan. Hanya DNA MU yang sama persis dengan darah yang ditemukan di rumah sakit sebelumnya, milik Lin Youling. Kaulah satu-satunya yang mungkin Lin Youling. Penipu sepertinya. Bagaimana mungkin sama persis? HMPH, buktinya sudah sangat kuat. Kau tidak bisa lari. Kecuali kau sekarang berlutut dan memohon padaku. Kita bisa mempertimbangkan untuk mengurangi masa tahananmu. Suamiku, kita berdua bagaimanapun juga pernah menjadi suami istri. Kau tidak berharap aku adalah wanita sejati. Jangan berpura-pura. Saat ajal tiba masih saja menyia-nyiakan uang. Tuan Muda Zhao, Anda adalah penyelenggara acara pameran investasi ini. Maka mohon Anda membacakan hasil laporan ini. Tingkat kecocokan darah antara penerbang dan hantu hutan adalah tetapi persahabatan. Apa? Ini tidak mungkin. Untung sebelumnya aku mengubah darah adikku menjadi darahku sendiri. Hanya sampai segitu saja, kalian masih terlalu lemah. Ini tidak mungkin. Ibu memanggil kalian semua hari ini untuk penandatanganan kontrak. Bukan untuk menonton gedung keluarga Lin kalian. Tadi sudah berkali-kali. Saya sudah sangat memberi Anda muka. Jika Anda terus-menerus bertindak sembrono, saya hanya bisa meminta seseorang untuk mengusir kalian. Semua ini kamu yang lakukan. Benar, kan? Ibu tiri, kamu benar-benar salah paham. Saya tidak tahu mengapa kamu terus bilang saya itu palsu. Apa kau begitu tega karena aku anak kandungmu? Sehingga aku bahkan tidak berhak mewakili adik perempuanmu sendiri? Ibu tiri tetaplah ibu tiri. Siapa yang mengatakan tidak? Sepertinya ini semua agar putrinya sendiri yang bisa menandatangani kontrak. Kalian bicara apa sih? Ibu saya tidak seperti itu. Siapa yang mengganggu upacara penandatanganan kontrak ini? Silakan meninggalkan tempat ini. Bagaimana ini? Nona Lin, penampilanmu yang tenang dan percaya diri hari ini membuatku yakin bahwa aku tidak salah memilihmu untuk kerja sama kali ini. Terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kita bisa terus bekerja sama di masa mendatang. Pesanan senilai ratusan miliar rupiah sekarang sudah ada di tanganku. Sesuai perjanjian sebelumnya. Apakah aku boleh mengakhiri kerjasama dengan grup makanan? Mengelola sebuah perusahaan bukanlah hal yang sepele. Apakah kamu punya kemampuan untuk mengendalikan seluruh grup Lin? Apa maksudmu dengan perkataan itu, Xiao Fang? Ibu, perusahaan tidak bisa diberikan kepadanya, Nyonya. Begitu dia mengendalikan perusahaan, ketiganya akan dikeluarkan. Kamu bahkan memaksaku untuk berpisah. Saya adalah putri sulung dari keluarga Lin. Grup Lin didirikan oleh orang tua saya pada masa lalu. Saya hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hak saya menurut wasiat ayah saya. Itu saja. Apa yang seharusnya menjadi hakmu? Tanpa ibu saya, kau sudah lama mati kelaparan. Sekarang kau sudah punya sayap, ya? Sekarang datang untuk meminta saham. Ini hanya sebuah mata serigala dan hati anjing. Perusahaan serigala seharusnya diserahkan kepada orang yang lebih berkontribusi untuk grup Lin dan lebih pantas. Maksudmu saya tidak pantas? Apakah saya pantas atau tidak? Bukankah itu sudah jelas dalam hati kamu? Selama ini, saya telah bersama keluarga Lin selama bertahun-tahun. Sedangkan kamu di perusahaan menikmati segala kemudahan. Yang diboroskan adalah uang keluarga Lin saya. Cukup, Lin Youling. Saya akan mengembalikan saham yang menjadi hakmu. Namun, apakah kamu bisa mengelola Lin Xiling? Itu bukan hanya keputusan saya. Masalah ini sangat penting. Perlu persetujuan dari pemegang saham lain. Benar. Harus mendapat persetujuan semua pemegang saham. Jangan berpikir bahwa mendapatkan pesanan ini bisa meyakinkan mereka yang mendukungmu menjadi ketua direktur. Bisakah kau meyakinkan cahaya kehidupan itu? Penampilanmu yang bagus tidak perlu. Aku akan segera mengadakan.
Soal apakah kau bisa mendapatkan dukungan pemegang saham lainnya. Yuran, adikmu ada di dalam. Masuklah dan lihatlah. Terima kasih, kakek direktur. Kalian semua bagaimana? Semua merebut nyawa orang. Cepat masuklah. Awalnya saya pikir terima kasih, kamu akan hidup bahagia di keluarga Lin. Akan menjadi nona muda yang semua orang iri. Tapi ternyata... Tapi hari ini aku telah mengambil bagian yang menjadi milikmu. Namun itu belum cukup. Jauh dari cukup. Aku harus membuat semua orang yang telah menyakitimu membayar harga yang sangat mahal. Langit yang gelap. Air sungai yang jernih, serangga terbang. Adik perempuan, suaramu sangat indah. Yurn, saatnya kembali. Kamu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Apakah semuanya sudah siap seperti yang kalian persiapkan? Tenang saja, ibu sudah menyiapkan semuanya. Tanpa dirimu, aku sebenarnya akan menyerahkan semuanya dari tanganku hari ini. Yang kamu siapkan adalah... Lin Yaoning, apa hakmu duduk di sini? Sepertinya kalian tidak berniat untuk menepati janji lagi. Seseorang yang tidak pernah terlibat dalam urusan perusahaan berani mengambil alih perusahaan. Itu hanya mimpi di siang bolong. Kusarankan padamu, segera pergi dari sini, supaya kau tidak malu nanti. Kalian berdua sebelumnya belajar menjahit, ya? Pandai sekali kalian menarik uang. Kutinggikan derajatmu sebagai nona. Rupanya kau benar-benar menganggap dirimu penting, ya? Rapat pemegang saham di grup Lin bukanlah tempat di mana siapapun yang bermulut tajam bisa menang. Kau benar-benar mengira bisa menimbulkan masalah besar? Ku harap nanti kau masih bisa berbicara. Karena sudah lengkap. Apakah rapat pemegang saham bisa dimulai? Tapi sebelum dimulai, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan kepada kalian semua. Grup Lin adalah perusahaan yang didirikan oleh almarhum suamiku, Lin Zhenhua, sesuai wasiat pendiri. Perusahaan akan diserahkan kepadanya setelah Lin Yaoning berusia 24 tahun. Kau ingin mengurus apa? Tidak masalah, tapi seperti yang kukatakan tadi, perusahaan hanya bisa diberikan kepada Lin Yaoning. Maksudmu apa? Sudahlah, jangan pura-pura lagi, kau sudah ketahuan. Identitas aslimu sudah lama kami selidiki. Kau sama sekali bukan Lin Yaoning. Kau pikir bisa menipu kami sekali, lalu bisa menipu kami untuk kedua kalinya? Apa? Orang ini palsu? Bagaimana mungkin? Pedang kayu, jangan asal bicara. Apakah ini omong kosong? Nanti. Agar aku tidak mengambil alih perusahaan, kalian benar-benar telah berusaha keras dan merencanakannya dengan cermat. Sudah terpojok masih saja berkeras kepala.
Bagus sekali. Kalau begitu, jelaskan, mengapa kau berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga dan masuk rumah keluarga Lin dalam video itu? Tujuanmu sebenarnya apa? Kenapa kau harus menyamar sebagai pembantu rumah tangga? Terlalu memaksakan untuk menyamar jadi Lin Yuning. Kamu pikir hanya dengan melakukan operasi plastik agar mirip dengannya bisa berhasil? Sia-sia saja. Yang palsu tidak akan pernah jadi yang asli. Orang dalam video itu sama sekali tidak saya kenal. Lagi pula, kamu pikir orang akan percaya pada sebuah video yang asal-usulnya tidak jelas dan sulit dibedakan antara yang benar dan yang palsu? Benar, kalau hanya mengandalkan sebuah video saja. Memang tidak bisa membuktikan keberadaan Nona Lin. Karena kamu menunda waktu dan membingungkan orang, kamu bisa membuat yang hitam menjadi putih. Jangan bermimpi. Saya sarankan kamu segera berhenti. Keluar dari keluarga Lin. Saya bisa memilih untuk tidak menyelidiki kejahatan kamu yang menipu dan mengganti identitas orang lain untuk mencuri harta. Berhenti. Kalian, orang-orang yang merampas tempat orang lain, tidak ada yang berhenti. Mengapa saya harus berhenti? Brengsek. Kamu kira aku tidak bisa mengungkap identitas aslimu? Panggil seseorang. Jika kamu bersikeras mengatakan bahwa kamu adalah Li Yongyu, maka kita akan lakukan tes DNA di sini juga. Saat itu, kebenaran akan terungkap, kan? Apakah kamu berani? Lihat saja sikap ragu-ragunya. Jangan-jangan dia merasa bersalah. Hahaha, saya bilang kan. Dia itu cuma penipu. Kalau kalian begitu yakin dengan keberanian si Lin Ying, kenapa tidak kita bertaruh besar saja? Hanya dengan kamu seorang penipu. Masih mau bertaruh besar? Betul. Berani. Saya yang lurus, tidak takut bayangan miring. Apa yang aku takutkan? Ya, awalnya rapat pemegang saham hari ini adalah untuk mengumumkan penerimaan saya terhadap Lin. Jika aku kalah, aku akan menerima apapun hukuman kalian. Tapi jika aku menang, Lin bukanlah badan amal. Kalian semua harus mengundurkan diri secara sukarela. Alasan sebenarnya ada di tangan kami. Taruhlah taruhan, aku bahkan tidak takut padamu, barang palsu. Tapi, karena sudah bertaruh, kita tidak boleh hanya bertaruh pada ini saja. Jika kau kalah, itu membuktikan kau bukanlah Lin Yuning, melainkan orang yang serakah dan tidak akan segan menggunakan cara kotor demi uang. Murah memang murah, nanti kau harus berlutut di depan pintu seluruh gedung Lin Group. Kau teriak aku jalan ke semua orang? Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu berteriak begitu saja. Aku bisa memberimu uang. 100.000 rupiah untuk sekali teriak. Ini jauh lebih menguntungkan daripada kau menyamar sebagai orang lain. Omong kosong. Huruf ini. Hasil tes DNA untuk semuanya akan keluar dalam 5 menit. Tolong tunggu sebentar. Nanti, saat seseorang berlutut, jangan lupa untuk memotret sebagai kenang-kenangan. Karena pemandangan seperti ini jarang terlihat. Kalau saya jadi kamu, saya akan segera mengaku sebagai penipu. Sebelum hasil tes keluar. Lalu pergi saja. Kekayaan keluarga Lin yang begitu besar. Tentu bukan sesuatu yang bisa kamu incar. Seorang badut hasil operasi plastik. Kakak lu? Jika kau salah maka akui saja. Jika kau dipukul, maka terima saja. Jika setiap kali dipukul wajahmu masih tidak merasa sakit, maka pukulan ini sia-sia. Kau penipu. Berpura-pura apa? Kak Lujian. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan orang seperti dia. Aku masih menunggu untuk melihat dia berlutut. Benar, nanti pasti dia akan merasakannya. Bukan, Sueyan. Padahal aku sudah ganti. Tapi kenapa mereka terlihat sangat percaya diri? Apa mungkin?
Laporan mentalnya sudah keluar. Tunggu. Ada apa? Sekarang menyesal sudah terlambat. Bacakan hasilnya. Berdasarkan laporan DNA terbaru, hasil tes menunjukkan bahwa sampel darah wanita ini dibandingkan dengan sampel darah Lin Yuning adalah. Berdasarkan laporan DNA terbaru, hasil tes menunjukkan bahwa sampel darah wanita ini dibandingkan dengan sampel darah Lin Yuning adalah. Kali ini kau pasti mati. Persis sama. Bagaimana mungkin? Bukan, akademi yang digunakan kali ini adalah akademi yang dipelajari Lin Ruolin sejak lama sekali. Bagaimana mungkin persis sama? Katakan, kau menggunakan cara apa? Apa yang bisa kugunakan? Peralatan dokter semua dibawa oleh kalian. Pada penilaian kali ini, semua tulang dan pembuluh darah juga diawasi olehmu. Bukankah kamu bilang sudah menemukan wanita sejati? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku juga tidak tahu. Sekarang aku akan telepon untuk konfirmasi. Halo. Aku akan minta kamu untuk memperhatikan orang itu. Orangnya sedikit. Orangnya ada di samping saya. Apa yang ada di sampingmu? Apa maksudmu? Bagaimana mungkin? Itu anjing gila. Cepat bawa orang itu kembali ke sini. Ada apa? Ada masalah apa lagi? Siapa sebenarnya kau? Aku Liu Uning, yang didorong kalian ke air itu. Orang ini, kenapa mirip sekali dengan Lin Youning? Aneh, kok ada dua Lin Youning? Perhatikan baik-baik semua. Inilah putriku, Lin Youning. Sedangkan dia, palsu. Adik, benar-benar kamu? Apakah adik itu? Aku ingat sekarang, Lin Rooney memang kembar identik. Tapi kebakaran 20 tahun yang lalu, hanya dia yang selamat. Apakah kakaknya juga selamat waktu itu? Apa yang kamu katakan? Adikku, aku kakakmu. Aku Lin Youran. Lihat, ini kakakmu. Akhirnya aku menemukannya. Kamu sudah bangun. Youran. Kamu sedang diikuti. Terima kasih telah membantu saya menemukan kakak. Tapi sekarang kalian harus memenuhi janji tadi. Tidak, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan tentang ibu? Ibu, ini semua karena kamu. Kamu yang menipu saya. Kamu sudah tahu kalau Lin Youran ada di tangan kami, kan? Benar, kan? Makanya kamu sengaja membuat perjanjian beracun itu. Ibu tiri, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti satu kata pun. Namun, semua yang hadir di sini adalah pahlawan yang dulu berjuang bersama orang tua saya untuk mendirikan kerajaan ini. Saya percaya mata mereka sangat tajam. Para paman dan bibi, saya dibesarkan oleh kalian. Saya juga tahu betapa berat dan sulitnya perjuangan paman dulu bersama orang tua saya. Hari ini saya dan kakak saya berdiri di sini untuk meneruskan kehendak mereka, membawa grup Lin menuju masa depan yang lebih cemerlang. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang kami berdua akan bersama-sama mengelola grup Lin. Mereka berdua adalah putri almarhum ketua dewan. Mengelola perusahaan adalah hal yang wajar.
Benar, lihat sikap gadis ini. Memang pantas menjadi rekan ketua dewan. Grup Lin adalah kerajaan yang dibangun oleh orang tua kalian. Seharusnya diserahkan kepada kalian. Saya mendukung kalian. Terima kasih semuanya. Kedepannya, kami bersaudara pasti tidak akan mengecewakan harapan semua orang. Kami akan memimpin grup Lin untuk berkembang dengan stabil. Sekarang saya akan mengumumkan tugas pertama saya setelah menjadi ketua dewan. Permohonan pengunduran diri sukarela kalian bertiga saya setujui dalam sekejap. Permohonan pengunduran diri sukarela kalian bertiga saya setujui dalam sekejap. Istirahatlah, Nyonya. Aku tahu aku salah. Tinggalkan keluarga Lin. Aku tidak akan punya apa-apa lagi. Yang mulia, demi ikatan suami istri kita, berikan aku sekali lagi kesempatan untuk pergi ke tempat lain seperti ini. Tempatku ini bukanlah tempat pembuangan sampah. Yang mulia, selama bertahun-tahun ini, apakah kau tidak punya sedikit pun perasaan padaku? Selama ini, hanya kamu satu-satunya yang aku cintai. Benarkah? Lalu siapa Ling Menge? Dia yang menggoda aku. Dia iri padamu, karena tubuhmu bagus, wajahmu cantik, jadi dia yang merayuku. Baru aku mengenal orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Kamu anggap aku apa? Sekarang aku adalah pacarmu. Nona Lin, makan bisa sembarangan. Tapi jangan sembarangan bicara. Percaya nggak? Aku akan laporkan kamu atas pencemaran nama baik. Cih, siapa kamu? Orang terkenal? Dia inilah wanita sialan itu. Dia sengaja menggoda aku, menyulut perselisihan antara aku dan hantu. Sekarang aku kehilangan segalanya. Kamu brengsek. Kamu jelas-jelas bilang kalau yang kamu cintai sebenarnya adalah aku. Sebelum berbohong, lihat dulu dirimu sendiri di cermin. Mau tubuh bagus tidak punya. Mau wajah cantik pun tidak punya. Dasar kamu, apa hakmu bilang aku suka padamu? Lagi pula, kamu sendiri orang macam apa sih? Waktu itu Dingyong jatuh ke air. Kalau bukan karena kamu bilang jangan sampai Wan Ge tahu. Diam. Jangan banyak bicara di sini. Apakah kamu pernah mendengar sebuah kata? Bencana datang dari mulut. Bagaimana berani menjadi istri raja tapi hidup seperti ini? Kucing malam. Bagaimana dengan anak yang sedang hamil? Benar-benar anjing dan pelacur cocok. Selamanya. Permaisuri, dengarkan penjelasanku. Anak itu pasti kamu. Pasti kamu, pergi bermain bebas. Tidak tahu hamil dengan siapa. Anak haram dari lelaki liar. Mau menjadikanku sebagai penampung, ya? Sia-sia, kau brengsek. Aku akan melapor padamu. Aku akan memberitahumu. Dari awal sampai akhir aku menyukainya. Aku mencintainya, hanya dia yang bisa mati untukmu. Lu Jian. Kau gila. Lu Jian. Halo. Saat aku berkuasa dan kaya, kau seperti anjing yang menjilatiku. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Kau ingin makan sate enak. Liao Ning, jangan terlalu cepat merasa bangga. Dunia ini sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Jangan lupa anakmu dulu. Hahaha. Kakak, kuperingatkan kau. Jika kau berani bicara lagi, percaya atau tidak, akan kubunuh kau di sini. Pulang. Pulang saja. Ah. Siming. Dengar penjelasanku. Anak itu benar-benar bukan anakku. Lu Jin. Kamu tahu siapa yang paling membuatku jijik? Bukan pengkhianatanmu. Tapi karena aku tahu jelas, dan kamu masih dengan santainya berkata, melakukan hal yang paling kotor, tapi masih berdiri di posisi moral tinggi untuk memuji dirimu sendiri. Kamu benar-benar memperagakan kata, sampah, dengan sangat sempurna.
Sekarang, tuntutan publik sudah kita ambil kembali. Orang-orang yang telah menyakitiku juga sudah diusir. Kenapa aku masih merasa tidak bahagia? Mungkin karena orang dan hal-hal yang kamu dengar, lihat, dan alami semakin banyak. Pemahamanmu juga semakin banyak. Atau mungkin kamu menjadi semakin matang. Hidup memang begini. Saat pemahamanmu semakin banyak, kamu akan kehilangan kebahagiaan yang seharusnya dimiliki di usia ini. Tapi aku tetap tidak mengerti. Padahal kita tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa mereka harus menyakiti kita? Jika ada siang, pasti ada malam. Jika ada cahaya, pasti ada bayangan. Jadi jika ada orang baik, pasti ada orang jahat. Tapi apakah orang baik memang harus selalu diperlakukan buruk? Apakah memang pantas mereka ditikam dari belakang? Karena kita terlalu polos dan baik hati. Kita mudah dimaafkan setelah disakiti. Tapi bisa juga dikatakan kita terlalu lemah. Sebenarnya dunia ini seperti cermin. Sebelumnya kita selalu hidup di depan cermin. Menganggap orang baik pasti akan mendapat balasan baik. Tapi mungkin hanya ketika kita melihat bagian belakang cermin ini. Barulah kita benar-benar memahami dunia ini. Bagian belakang cermin. Bagaimana perasaanmu saat kamu mengusir Lujian dan yang lainnya dari grup Lin di rapat Dewan Direksi? Sangat jarang. Mungkin inilah yang belum pernah kita temui. Bagian belakang cermin itu. Kamu harus ingat. Rasa aman yang didapat dengan mengulurkan tangan tidak berarti apa-apa. Kita harus menjadi rasa aman itu sendiri. Jangan pikirkan terlalu banyak, cukup jadi dirimu sendiri. Kembalilah istirahat dulu. Kiki masih ada urusan yang harus dikerjakan. Tidak benar. Cepat angkat teleponnya. Segera angkat telepon. Yuning. Yuning, Yuning. Tidak ada orang. Selamat, kamu mendapatkan kesempatan untuk memilih antara dua opsi. Antara perusahaan atau adikmu, kamu akan memilih yang mana? Aku menunggumu di gudang terbengkalai di pinggiran kota. Liuning. Liuning. Surat pengalihan saham grup Lin sudah ada di tanganku. Kamu bisa keluar sekarang. Ternyata memang. Kamu, Nona Lin, sepertinya kamu sudah membuat pilihan antara dua opsi. Apakah kamu benar-benar bersedia menukar seluruh grup Lin demi nyawa adikmu? Lepaskan dia, saya tenang. Dia aman di tempat saya. Saudara berhenti. Saya bilang pilih salah satu. Apakah kamu tidak merasa ini terlalu tidak etis? Kunci seperti ini bisa saya berikan padamu. Perkataan Nona Lin tetap saja menyebalkan seperti biasa. Tapi juga lihat dulu ini di mana. Kamu masih mengira ini rapat pemegang saham sementara milikmu? Baiklah. Semua yang terjadi sebelumnya itu adalah perbuatanku. Tidak ada hubungannya dengan adikku. Lujian, kalau kamu ingin membalas dendam, datanglah padaku. Jangan bicara begitu. Ada ibu. Hahaha. Cari kamu. Baiklah. Aku suruh kamu angkat dan tusuk dirimu sendiri. Kenapa tidak berani? Atau kamu tidak mau? Aku suruh kamu angkat dan tusuk. Aku suruh kamu angkat. Kenapa tidak berani? Atau kamu tidak mau? Saya suruh kamu angkat dan tusuk. Oke.
Tusuklah. Saya juga mau kepalanya. Haha. Hahaha. Hahaha. Ini cukup, kan? Cukup. Nona Lin. Kau tidak sebodoh itu, kan? Ah, justru karena aku sekarang tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus aku lakukan padamu? Berlutut. Tundukkan dirimu di depan saya. Masuk ke dalam. Tundukkan dirimu. Merangkaklah perlahan ke sini. Berikan surat pengalihan saham itu padaku. Selama bertahun-tahun menjadi anjing keluarga Lin. Bukankah kalian sangat senang? Sekarang, kamu adalah anjingku. Saya suruh kamu merangkak seperti anjing. Merangkak. Dengkul. Baik, berlututlah. Merangkak pelan-pelan, ambilkan surat saham itu untukku. Aduh, kamu santai saja. Tidak disangka kamu juga punya hari seperti ini. Dulu kan kamu sangat sombong. Dulu sangat gegar kan? Sekarang perusahaan ini juga milikmu. Kamu bisa melepaskannya. Boleh saja. Tentu saja boleh. Mau ngomong apa sih? Maaf ya. Aku hanya menyuruhmu memilih salah satu. Bukan berarti aku menyetujuinya. Apalagi yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Kurasa sekarang aku tak punya kuasa lagi. Aku sudah setuju. Maka serahkan saja pada orang lain. Maksudmu apa? Kalau kau tak segera keluar, aku benar-benar akan membunuhnya. Mang, kenapa kau terlihat terkejut melihatku? Aku hanya tidak menyangka dia sebelumnya memperlakukanku seperti itu. Kau masih bisa mengikutinya? Tidak ada musuh selamanya. Hanya ada kepentingan yang abadi. Benar. Yang kuinginkan adalah orangnya. Yang saya inginkan adalah uang. Saya ingin uang, saya ingin banyak uang. Grup Lin milik saya, kan? Mulai hari ini, saya adalah pemimpin grup Lin. Hahaha. Hah. Ah, saya. Ah, tadi kan bilang saya yang menculiknya. Biarkan aku menjadi ketua grup Li Sheng. Lu Jian. Kau ini makhluk berhati serigala dan anjing. Menggo sangat mencintaimu, bahkan mengandung anakmu. Dan kau? Kau tidak hanya membunuh anaknya, tapi juga membuatnya tidak bisa hamil seumur hidupnya. Kau benar-benar berpikir kau bisa kabur dengan uang itu? Mimpi. Dari awal sampai akhir, kau hanyalah seekor anjing peliharaan keluarga Lin. Ketika anjing sepertimu mulai menggigit majikannya, seekor anjing. Aku hanyalah seekor anjing keluarga Lin. Ji Siwei. Ji Siwei, kalian ini orang-orang baik? Apa? Yun Youran dan adikmu terpisah selama lebih dari 20 tahun. Ibumu tewas terbakar. Kau tidak mungkin benar-benar menyukai insiden yang menimpa dirimu, kan? Apa katamu? Pembunuh sebenarnya. Saat kau hampir menyerah,
20 tahun lalu itu kau. Benar. Mengapa? Karena ini hutang ayahmu padaku. Apa maksudmu? Lin Yuran. 20 tahun lalu kita pernah bertemu. Mungkin kau sudah lupa. Pernah bertemu denganku. Saat itu, ayahmu sudah menjadi pengusaha sukses. Sedangkan aku hanyalah karyawan kecil di perusahaannya. Hari itu aku melihat di depan pabrik. Ayah dan ibumu sedang tertawa bersama. Sulit dipercaya. Jadi demi Jess, kamu akan membakar aku, kan? Lalu menggoda aku, ya? Kemudian kamu ingin naik ke posisi lebih tinggi, kan? Kenapa? Iya. Semua orang bilang aku wanita selingkuhan. Pihak atas tidak tahu malu. Lalu, apakah kalian tahu mengapa saya menjadi selingkuhan? Karena 20 tahun yang lalu, ayahmu memperkosa saya. Karena 20 tahun yang lalu, ayahmu memperkosa saya. Ibu, kamu ngomong apa sih? Setelah kejadian itu, dia mengancam aku untuk harus bersamanya. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayahku bukan orang seperti itu. Benar. Di depan semua orang, dia selalu tampil sopan dan berbudi bahasa. Hingga aku hamil dengan anaknya. Kamu tahu apa arti mempertahankan hak di zaman itu? Kamu tahu kan? Dia tidak hanya tidak memberiku kejelasan, dia bahkan ingin membunuh anakku. Aku tidak bisa. Bagaimana dia bisa membunuh anakku? Aku ingin agar anakku lahir tanpa harus dihina atau dicaci. Saya harus mengerti. Malam itu, saya membakar sesuatu. Santai. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Saya. Ternyata seperti ini. Keluarga kalian, ternyata seperti ini. Jelas-jelas itu kesalahan kalian sendiri. Kenapa aku dan anakku harus menanggungnya? Kau dan adikmu. Kami berdua adalah anak yatim yang malang. Kenapa? Kenapa kalian bisa seenaknya menekan saya, Ibu? Kalian semua pantas mati. Pantaskah mati? Ibu. Apa maksudmu, Ibu? Kenapa kamu harus melindunginya? Anak bodoh. Ibu bukan melindunginya. Ibu melindungimu. Ibu tidak bisa melihatmu menghancurkan dirimu sendiri. Bu. Bu, jangan bicara. Kau akan segera datang, kan? Kau akan segera datang, kan? Nak. Ibu tidak apa-apa. Ibu tidak sakit. Ibu sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini. Kamu adalah anakku satu-satunya. Aku tidak bisa melihatmu terus-menerus salah. Sepanjang hidup ini, aku telah mengorbankan segalanya untuk balas dendam. Aku kira balas dendam bisa mengisi retakan di hatiku. Tapi akhirnya aku menyadari bahwa itu hanya melanjutkan kebencian dalam hatiku. Tidak, tidak begitu.
Mango. Mango, Mango. Semoga kamu bisa hidup dengan baik. Kamu seharusnya memiliki hidupmu sendiri. Jangan karena kesalahanku kamu memilih jalan yang tidak bisa kembali. Anakku, maafkan aku. Ah, 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 aku tidak mau. Oke, saya salah. Bu, jangan pergi. Tolong, jangan pergi, ya? Ah, 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 Bu, kamu lihat kan? Saya akhirnya menemukan Yuni. Kami berdua sudah bersama lagi. Anda dapat beristirahat dengan tenang di surga. Kakak juga telah membantu saya mengalahkan orang jahat itu. Sekarang tak ada yang berani mengganggu kami lagi. Perusahaan yang Anda dirikan juga sudah kami ambil kembali. Dulu itu salah saya. Saya telah kehilangan adik. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Saya akan selalu menjaga dia. Aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Selama bertahun-tahun, Ibu. Akhirnya keluarga kita berkumpul kembali. Semua yang hilang dulu. Sekarang akan kuambil kembali.